Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 9 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Yuslainiwati SHMKes selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Tumino selaku mentor dan Kepala SMA Negeri 1 Makarti Jaya. Perkenalkan, nama saya Risti Reno Sumekar, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 9 Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Nomor daftar hadir 04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Minat Baca Peserta Didik Kelas 10 melalui pemanfaatan perpustakaan sekolah di SMA Negeri 1 Makarti Jaya. Adapun tujuan dari kegiatan aktualisasi saya yaitu yang pertama, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aneka yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, wealth of government, dan pelayanan publik. Yang ketiga, mampu menumbuhkan dan meningkatkan minat baca peserta didik kelas 10 melalui pemanfaatan perpustakaan sekolah di SMA Negeri. Adapun kegiatan dalam laporan aktualisasi saya terbagi dari 7 kegiatan. Baiklah, langsung saja kegiatan yang pertama yaitu melaksanakan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah, yaitu dengan Bapak Dr. Andes Tumino. Kegiatan kedua yaitu melaksanakan diskusi dengan kepala perpustakaan. Kegiatan ketiga, membuat jadwal kegiatan pembelajaran di perpustakaan. Kegiatan yang keempat yaitu mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai petunjuk proses pembelajaran. Kegiatan yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tugas pembelajaran bahasa Indonesia yang akan kalian kerjakan di rumah selama social distancing berlangsung. Jadi pembelajaran kita kali ini tidak dapat kita lakukan secara langsung atau secara tatap muka dikarenakan sedang mewabahnya virus corona atau COVID-19. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi perintah dari pemerintah atau aturan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya atau pada saat sebelum social distancing, Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk meminjam buku cerita di perpustakaan. Jadi, satu anak itu meminjam minimal 1 buku, jadi boleh lebih dari 1 buku. Nah, kemudian Ibu sudah membagikan kalian masing-masing buku jurnal membaca seperti ini. Jadi buku jurnal membaca kalian memegang satu orang satu. Nah,
Untuk mengisi jurnal membaca ini, kalian harus membaca terlebih dahulu buku cerita yang sudah kalian pinjam. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kalian mengisi terlebih dahulu identitas dari buku jurnal tersebut. Kemudian, yang kedua, kalian mengisi identitas lagi. Di sini ada nama, ada hari atau tanggal, jadi ditulis harinya apa dan tanggal berapa. Misalnya kalian mengisi jurnal ini pada hari Senin, kalian tulis hari Senin dan tanggal berapa. Ada nomor, di sini ditulis nomor, judul bukunya apa, judul buku yang kalian baca itu apa. Misalnya kalian membaca buku dari buku yang kalian pinjam itu judulnya Salah Asuhan. Jadi ditulis di sini judulnya Salah Asuhan, pengarangnya Abdul Muiz, jadi ditulis di sini. Tokoh ceritanya siapa saja yang ada di dalam buku tersebut, dan halaman buku yang kalian baca itu dari halaman berapa sampai halaman berapa. Jadi satu hari itu tidak diwajibkan siswa untuk membaca seluruh isi dari buku. Jadi kalau kalian meminjam novel yang tebalnya 400 halaman, itu bisa dibagi-bagi nantinya. Jadi bisa halaman 10 sampai 20. Jadi tidak perlu satu hari itu satu buku. Tapi kalau misalnya kalian bisa dan sanggup, itu tidak masalah. Kemudian di sini ada kolom paraf. Paraf itu tidak perlu diisi karena di sini akan Ibu isi setelah kegiatan belajar mengajar kita sudah kembali normal seperti biasanya. Nah, di sini juga ada kolom ringkasan atau kolom resume. Jadi tugas kalian itu meringkas apa yang sudah kalian baca. Di sini tadi halamannya yang kalian baca misalnya 10 sampai 20. Jadi isi cerita dari halaman 10 sampai 20 itu tadi apa? Kalian tulis di sini, dan kalian juga harus membubuhkan komentar kalian mengenai buku tersebut. Jadi setelah selesai semuanya, baru kalian beri komentar di sini. Itu selanjutnya, setelah kalian selesai semua mengisi jurnal membaca ini, kalian akan Ibu berikan evaluasi. Evaluasinya apa? Evaluasinya nanti kalian menceritakan kembali mengenai cerita yang sudah kalian tulis. Baiklah, itu saja pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang keenam yaitu melaksanakan proses evaluasi di akhir pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang novel yang saya baca. Novel ini berjudul Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Novel ini menceritakan dua orang sahabat yang sudah lama bersahabat sejak kecil, yaitu Corrie, seorang putri Belanda, dan Hanafi, seorang putra pribumi. Hanafi pun menikah dengan seorang perempuan bernama Rapiah. Perempuan ini adalah perempuan pilihan ibunya. Betapa sangat sedihnya dia ketika melihat keadaan istrinya. Dan setelah itu, sebelum Corrie benar-benar pergi meninggalkan Hanafi, dia berkata selamat tinggal, dan setelah itu Corrie sudah meninggal dunia. Hanafi merasa kecewa terhadap dirinya, lalu dia jatuh pingsan dan sakit selama 14 hari dirawat di rumah sakit. Dia juga mengunjungi Nyonya Van de Men, yaitu salah satu ibu yang sudah menampung Corrie selama tinggal di Semarang. Dia juga akan menyumbangkan seluruh aset keuangannya untuk rumah panti yang didirikan oleh Nyonya Van de Men tersebut.
Mungkin hanya itu ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah melakukan evaluasi berbentuk video, yaitu menceritakan kembali cerita yang kalian baca dari buku yang telah kalian pinjam. Baiklah, untuk yang pertama, Ibu akan memberikan reward kepada Aulia. Kemudian yang kedua kepada Anissa Herayanti. Dan yang ketiga kepada Dita Arlinda Indonesia. Reward yang pertama itu Ibu akan memberikan sebuah buku cerita yang berjudul Ayah Pemilik Cinta yang Terlupakan. Dan untuk siswa yang kedua itu akan mendapatkan buku biografi dari Ibnu Sina dan biografi dari Erick Thohir. Jadi silahkan ambil rewardnya ke Ibu langsung dan dikumpulkan untuk jurnal membacanya. Terima kasih, semoga hadiahnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang ketujuh, menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.